Sobat NC, hari ini saya ingin sedikit men-share dulu apa saja yang saya rasakan ketika menjelang kita mengalami kesembuhan ya dari GERD dan anxiety disorder ini ya. Jadi ini hal-hal ringan yang mungkin mulai kalian rasakan ketika kalian sudah mendekati kesembuhan ya. Ada banyak ya. Mungkin sebagian yang saya ingat aja ya, yang pertama, kalian itu mulai bisa fokus ketika ngobrol dengan teman atau dengan saudara, kalian mulai bisa fokus ya. Jadi sudah tidak terlalu kemana-mana pikirannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian mulai kalau dengar lagu yang kalian tahu lagunya, biasanya kalian ada sedikit ikut bernyanyi gitu kan. Itu tanpa kalian sadari ya, kalian mulai nyangkut nadanya, nyangkut mungkin iramanya ya kan, atau liriknya seperti itu ya. Kalian mulai mulai ikut bernyanyi ya, ada keinginan seperti itu ya. Terus habis itu kalian juga mulai tidak terlalu memperdulikan pantangan makanan ya. Jadi kalian mulai pengen makan ini, pengen makan itu ya kan, mulai ada keinginan. Aku pengen makan di sana, pengen makan ini, pengen nyobain ini, seperti itu ya. Itu biasanya juga salah satu tanda-tanda mendekati kesembuhan. Meskipun kalian juga jangan sampai berlebihan ketika mau mengicipi satu makanan yang dulunya mungkin merupakan pantangan kalian ya. Terus kemudian mulai ada keinginan kalian untuk mengunjungi teman-teman lama atau mungkin saudara sepupu, mungkin intinya yang dulu sering kalian kunjungi, dulu akrab ya kan. Terus karena kalian masih disibukkan dengan rasa cemas, terus ketika kalian sudah mulai teringat mereka, ingin berkunjung lagi, itu juga bisa menandakan bahwa kalian juga mulai sembuh ya. Terus kemudian apalagi ya, sekalian juga sudah mulai pengen pergi keluar kota ya, misalkan udah lama nggak ke daerah Bandung misalkan, atau mau ke Bogor, ke Puncak, atau ke Jogja misalkan, atau ke Malang ya ini ya, udah mulai kebayang gitu loh, kayaknya aku pengen lihat Gunung Bromo deh, kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya, mulai ada keinginan ya kan. Terus kemudian juga kalian mulai aktif di komunitas yang di situ kalian memiliki hobi di situ ya. Jadi kalian mulai mungkin aktif di sosmed, mulai sering komen atau mulai sering menanggapi komentar orang di grup itu ya, grup WA atau grup Facebook atau mungkin yang lain ya. Intinya kalian mulai aktif untuk berinteraksi ya kan. Terus juga kalian mulai menikmati olahraga yang sifatnya permainan ya. Misalkan kan pada saat kita masih suka keliangan kan, kita paling olahraga cuman jalan pagi, jalan sore ya kan. Atau kalau enggak kita sepeda juga sepeda statis ya kan. Terus kalau kalian sudah mulai ingin ikut olahraga yang sifatnya permainan, misalkan tenis meja atau mungkin volley atau badminton ya, seperti itu ya. Itu juga tanda bahwa kalian sudah mulai percaya diri dengan badan kalian ya kan. Atau kalau yang sukanya sepeda, kalian mulai ada keinginan untuk mencoba rute-rute tertentu ya yang populer, misalkan
misalkan lagi ngetren, kalau di Jakarta mungkin loop mana, misalkan Monas atau GBK, kalian mulai ada keinginan untuk mencoba trek di sana. Atau mungkin yang suka MTB ya trek downhill yang di mana seperti itu ya. Itu juga menunjukkan kalian sudah mulai membaik dan mendekati kesembuhan, ya kan. Kemudian juga kalian mulai memperhatikan kendaraan kalian ya, kendaraan misalkan yang punya motor ya udah mulai pengen nyuci, minimal nyuci lah ya, nyuci motor, atau misalkan pengen mulai modif lagi, atau misalkan minimal kalian servis ke bengkel, kalian mulai nyaman pergi ke bengkel. Atau kalau yang punya mobil ya, kalian sudah mulai aware dengan wah ini agak baret nih, ini kok banyak kayaknya mulai gundul, nah, kayak gitu ya. Kalian mulai ada perhatian ke kendaraan kalian ya. Itu juga termasuk salah satu ciri-ciri yang tanpa kita sadari ya. Terus selain kendaraan juga mungkin tempat tinggal juga, kalian mulai memperhatikan rumah, mulai memperhatikan apartemennya atau tempat kosnya ya. Ini kayaknya catnya mulai udah waktunya ganti warna nih misalkan. Atau meja ini udah nggak layak, atau ini kursinya kayaknya udah rusak, kayak seperti itu ya. Kalian mulai memperhatikan hal-hal di sekitar kalian, termasuk penampilan kalian ya. Kalian sudah mulai kayaknya aku agak kusut gitu ya, pengen ganti suasana, misalkan pergi ke salon gitu ya, atau yang cowok ya ke barber misalkan. Atau kalian mulai pengen beli baju baru, mungkin sepatu baru atau seperti itu ya. Itu biasanya kalian mulai nggak sadar nanti, kok tiba-tiba aku udah mulai pengen kemana gitu, pengen ke mall atau pengen belanja online ya, seperti itu gitu. Jadi kalau kalian yang sudah mulai merasakan seperti itu ya, saya ucapkan selamat ya kan, kalian sudah menuju ke arah kesembuhan ya kan. Terus juga mungkin masih banyak ya ciri-cirinya ya. Kalian juga sudah mulai tidak terlalu memperdulikan sensasi ya, merasain apa juga udah mulai biasa gitu loh. Ah ini kayak kemarin nih biasa aja, kemarin juga nggak apa-apa. Oh ini agak begah perut ya, oh yaudah aku ini aja deh, minum air hangat misalkan. Oh ini kok aku agak sesek ya, aku pernapasan diafragma ya kan. Terus ada kecemasan, takut penyakit berat, enggak, kemarin kan udah ngecek normal, seperti itu ya. Jadi kalian sudah mulai berpikirnya logis gitu, nggak terlalu drama atau overthinking ya. Terus juga yang saya rasakan juga dulu, kalian sudah mulai memperhatikan orang lain ya. Kalian ketika melihat orang-orang yang membutuhkan itu sudah mulai peka ya, peka itu orang kasihan pengen tak tolong, seperti itu ya. Atau kalian melihat pengemis atau ini pengen bantu, seperti itu ya. Jadi kalian, kepedulian kalian mulai kembali ya, mulai muncul. Jadi kalian sudah tidak terlalu fokus ke diri kita ya kan, kalian sudah mulai memperhatikan orang lain, termasuk mungkin teman-teman di kantor atau tetangga ya. Kalian sudah mulai memperhatikan orang lain di sekitar kita. Terus kemudian, nah ini satu lagi nih, mungkin masih banyak ya ciri-cirinya, tapi mungkin saat ini cukup sekian. Cuman ada satu lagi yang kemungkinan juga akan kalian alami ya. Kalian mulai jarang nonton video-video seperti ini, video-video yang saya share, sembuh GERD anxiety ini. Kalian sudah mulai tidak terlalu mencari di YouTube ya, misalkan
Kalau dulu kan mungkin tiap hari nyari nih mentor siapa, termasuk sobat NC ya. Jadi kalian sudah mulai tidak terlalu nyari-nyari video tentang GERD dan anxiety. Jadi kalian buka YouTube sudah mulai nonton yang lain ya, nonton musik, nonton bola, atau nonton mungkin terkait hobi-hobi kalian ya kan. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau saya sih ikut senang ketika kalian sudah mulai tidak nonton video-video GERD anxiety, berarti kalian sudah mulai bisa lepas dari penyakit ini ya, baik GERD-nya maupun anxiety. Meskipun buat sobat NC ya mungkin berkurang viewernya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan kalian sehat gitu kan. Yang penting tetap jaga silaturahmi ya, tetap kita saling berkunjung lah ya kan. Minimal kan lewat channel kalian bisa komen, menyapa, saya sih selalu welcome ya. Termasuk ketika kalian mas main ke Samarinda atau pas singgah ke Bekasi ketika saya ada di rumah ya, saya sih tidak masalah kalau silaturahmi ya. Pokoknya silaturahmi itu bagus kok. Silaturahmi itu juga salah satu yang bisa menghasilkan senyawa serotonin ya, yang bisa meredam hormon stres atau hormon kortisol selain endorfin dan melatonin ya. Itu ya paling ciri-ciri yang tanpa kita sadari eh, kita rasakan ketika mendekati kesembuhan ya GERD anxiety. Oke, jika kalian sudah merasakan sebagian dari yang saya ceritakan ya, selamat, kalian tetap semangat, tetap terapkan pola 4P, terapkan perbanyak self talk, pernafasan diafragma, tetap teruskan ya. Kalau bisa sih meskipun sudah sehat, kalian tetap disiplin dan insya Allah nanti agar mendapatkan kesembuhan yang permanen ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat dari sahabatmu Sobat NC.